Sudah, Mas. Baik, sepertinya sudah terlihat Bapak Ibu ya, rintisan LPG Bendahara. Jadi alur proses LPG Bendahara dengan konsep baru itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, seperti yang seperti pada layar. Itu dimulai dari bendahara, di mana Bapak Ibu selaku bendahara seperti biasanya melakukan perekaman LPG pada menu bendahara, cetak laporan LPG bendahara pengeluaran. Kemudian melakukan input saldo kas tunai dan saldo per rekening, input penjelasan selisih apabila ada, kemudian unggah rekening koran, simpan konsep LPG, validasi LPG, hingga nanti melakukan pengiriman LPG ke KPA. Nah ini mungkin ada alur yang baru Bapak Ibu, yang sebelumnya mungkin tidak Bapak Ibu lakukan pada LPG konsep yang lama. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan perekaman LPG dan di mana sudah datanya sudah valid, sudah tidak ada selisih atau sudah dijelaskan apabila ada selisih, maka Bapak Ibu sudah bisa mengirimkan LPG ke KPA. Jadi di sini ada dua peran Bapak Ibu ya dalam melakukan perekaman dan pengiriman LPG bendahara pengeluaran. Jadi setelah bendahara mengirimkan LPG ke KPA atau PPK ya, jika nanti di situ Bapak Ibu akan ada dua pilihan, PPK atau KPA atau PPK. Jika dikirimkannya ke KPA, maka yang melakukan validasi LPG adalah KPA. Jika Bapak Ibu melakukan pengirimannya ke PPK, maka yang melakukan validasi adalah PPK. Nah, setelah Bapak Ibu, setelah KPA atau PPK melakukan validasi atau melakukan persetujuan, atau misalkan apabila perlu perbaikan, itu bisa melakukan penolakan, maka bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu ya. Jika ada penolakan atau perbaikan, bisa diperbaiki oleh bendahara. Namun jika sudah sesuai, sudah tidak ada perlu perbaikan, maka nanti KPA ataupun bendahara bisa mengirimkan LPG ke KPPN. Untuk selanjutnya, KPPN melakukan validasi LPG dan menyetujui ataupun bisa juga melakukan penolakan LPG bendahara satuan kerja. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu Bapak Ibu ya. Konsep alur proses LPG bendahara melalui aplikasi Sakti ya. Kemudian untuk proses pada bendahara, dari sisi user bendahara Bapak Ibu, kurang lebih dirangkum seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya simulasikan Bapak Ibu ya, langsung dari aplikasi Saktinya. Jadi untuk yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah untuk penyampaian atau perekaman LPG bulan Februari 2024 ini, sebelum melakukan proses melakukan proses perekaman LPG tersebut, Bapak Ibu diharuskan untuk mencetak kembali LPG bulan Januari 2024. Nah, untuk apa? Sebenarnya pencetakan ini hanya dilakukan satu kali ketika Bapak Ibu pertama kali menyampaikan LPG dengan konsep baru. Jadi untuk bulan-bulan selanjutnya itu tidak perlu melakukan pencetakan ulang LPG periode sebelumnya. Jadi khusus ini untuk pertama kali saja. Bapak Ibu diharuskan untuk mencetak kembali LPG bulan Januari tahun 2024 melalui aplikasi Sakti. Agar apa? Agar untuk saldo awal Bapak Ibu ya, di mana saldo awal LPG Februari itu berasal dari saldo akhir LPG pada bulan Januari. Jadi untuk menarik data atau men-trigger data agar saldo awal di LPG Februari ini muncul Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kurang lebih untuk yang diinput oleh bendahara itu sama ya, menginput saldo kas tunai dan saldo per rekening. Nanti saya mungkin izin langsung membuka aplikasinya saja Bapak Ibu ya. Nanti untuk juknisnya ataupun slide-nya bisa Bapak Ibu baca kembali.
Baik, ya baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk tampilan aplikasinya? Ini saya menggunakan aplikasi Pandu Sakti Bapak Ibu ya, server latihan. Jadi untuk pertama seperti biasa Bapak Ibu, dimulai dari user bendara. Dari user bendara, ada menu bendara, cetak laporan, LPJ bendara pengeluaran. Nah, ini masih sama Bapak Ibu ya, menunya masih sama, tidak berubah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu sebelumnya, bahwa ketika pertama kali menggunakan konsep baru, LPJ konsep baru, Bapak Ibu diminta untuk mencetak kembali LPJ pada periode sebelumnya, di mana periode sebelumnya itu pada LPJ bulan Januari. Jadi silakan untuk Bapak Ibu satuan kerja di lingkup MA, Kemenham, Kemenkumham, Kemenag, dan Polri untuk mencetak terlebih dahulu LPJ bulan sebelumnya. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya, pilih jenis laporannya LPJ bendahara pengeluaran, kemudian pilih periodenya bulan Januari. Ini sebenarnya untuk men-trigger saldo awal saja Bapak Ibu ya. Nah ini akan muncul kas tunai kas bank yang sebelumnya atau bulan sebelumnya Bapak input ya, ada LPJ bulan Januari. Jadi di sini Bapak Ibu cukup klik tombol cetak saja, cukup mencetak ulang saja, tanpa perlu melakukan perubahan. Dengan catatan Bapak Ibu tidak melakukan perekaman transaksi tertanggal bulan pada bulan Januari setelah menyampaikan LPJ bulan Januari. Jadi ini yang mungkin masih terjadi di beberapa satuan kerja Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan LPJ bulan Januari misalkan, Bapak Ibu mengirimkan LPJ Januari pada tanggal 5 Februari misalkan, sudah divalidasi oleh KPPM. Kemudian Bapak Ibu pada tanggal 6 Februari baru ingat ada transaksi terlewat, transaksi SPB atau kuitasi tertanggal 29 Januari misalkan. Nah Bapak Ibu baru input tuh pada tanggal 6. Memang secara perekaman SPBY kuitasi itu tidak ada masalah. Nah masalahnya adalah ketika Bapak Ibu menyampaikan LPJ bulan selanjutnya, itu pasti akan tertolak karena saldo awalnya berubah. Di mana saldo awal LPJ bulan Februari ini diambil dari saldo akhir bulan Januari. Maka dari itu mohon diperhatikan Bapak Ibu sebelum membuat atau merekam LPJ, harap Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua transaksi di periode tersebut. Dan setelah menyampaikan LPJ dan mengirimkan LPJ ke KPPN dan sudah divalidasi oleh kasih KPPN, mohon untuk tidak lagi menginput transaksi pada periode tersebut. Tidak hanya menginput SPBY, kuitasi termasuk pemindahan kas bank atau pemindahan kas tunai. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu ya. Karena akan mempengaruhi saldo pada bulan tersebut. Itu yang mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Karena memang setiap bulan beberapa hampir ada saja Bapak Ibu ya, sampai saat ini satuan kerja yang mengalami perubahan saldo ketika menyampaikan LPJ bulan berikutnya. Jadi seperti tadi kita langsung saja cukup cetak ulang ya, cetak ulang. Nah ini seperti biasa kita pilih KPA atau PPK ya, bisa disesuaikan. Ini saya contohkan KPA. Nah nanti ketika Bapak Ibu mencetak kembali untuk LPJ bulan Januari, ditunggu saja. Nanti ada tombol warna kuning dalam antrian pembuatan konsep. Nah ini Bapak Ibu dimohon untuk tunggu dulu ya, tunggu sampai tulisan ini atau tombol ini hilang. Untuk merefreshnya cukup klik saja yang tombol dalam antrian ini, klik kembali sampai hilang. Nah, artinya sudah selesai Bapak Ibu melakukan pencetakan ulang LPJ bulan Januari. Lanjut Bapak Ibu langsung melakukan perekaman LPJ pada bulan Februari 2024.
Jadi Bapak Ibu untuk konsep baru ini, LPJ untuk konsep baru ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi hasil pemeriksaan KAS, tidak perlu lagi ke menu ini. Jadi Bapak Ibu langsung saja pilih jenis laporan LPJ Bendahara Pengeluaran. Jadi langsung ya, langsung ke LPJ Bendahara Pengeluaran, kemudian tidak perlu lagi pilih ADK atau unduh ADK. Jadi langsung saja pilih periode bulan Februari. Seperti biasa kita pilih di tanggal 29 ya, di tanggal terakhir bulan tersebut. Nah, ini konsep baru Bapak Ibu. Ada tombol atau ada menu baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, jika di bulan sebelumnya kita tadi lihat di Januari itu kan tidak ada tampilkan saldo rekening. Nah, ini konsep baru ya. Ini yang berubah. Namun sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu diminta untuk mengisi informasi kas fisik. Jadi ini untuk melakukan perekaman kas tunai atau ya kas tunai yang ada di brankas atau yang ada dipegang oleh bendahara dan kas bank yang ada di rekening bendahara. Posisi tentunya per tanggal 29 Februari 2024. Nah, ini saya contohkan ini 15 juta ya. Nah, kemudian kas banknya kenapa ini terkunci angkanya tidak bisa diisi manual seperti kas tunai. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Jika sebelumnya Bapak Ibu bisa langsung mengisi kas tunai, kas bank langsung di kolom ini. Namun ini kas bank ini akan terkunci, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu ngisinya di mana? Isinya adalah di tombol ini, tampilkan saldo rekening. Jadi klik saja, maka akan muncul data rekening yang dikelola oleh bendahara ya, seluruh rekening, gak hanya rekening BPG, rekening RPL dan rekening sebagainya ya. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini ada 2 rekening, BPG dan RPL. Kemudian Bapak Ibu diharuskan mengisi ya, ini tidak terisi otomatis. Informasi kas fisik ini harus diisi manual oleh Bapak Ibu sesuai keadaan kas fisiknya, kas tunai maupun kas banknya. Jadi untuk kas tunai, untuk kas bank, Bapak Ibu diklik di saldo rekening ini, langsung saja diklik 2 kali, maka akan bisa diisi ya atau diedit seperti itu, sesuai dengan saldo di rekening koran per 29 Februari 2024. Langsung saja, ini saya isi 85 juta. Atau rekening lainnya memang saldonya 0, maka diisi 0 saja, dibiarkan. Nah, jika sudah sesuai saldo rekeningnya yang Bapak Ibu input, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan klik simpan. Nah, maka di sini otomatis terisi. Jadi untuk informasi kas fisik ini tidak terisi otomatis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengisi manual karena ini informasi kas fisik yang tahu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jika sudah, kemudian di sini seperti biasa ya ada penjelasan selisih. Ini opsional ya apabila ada. Ini biasanya kas tunai ya, kas tunai yang pecahan kecil Bapak Ibu ya. Misalkan nilainya keriting 15.999.999 misalkan. Karena kas fisiknya hanya ada 15.900 misalkan atau 990.000 ya, maka selisihnya dijelaskan. Misalkan tidak ada pecahan kecil ya, karena itu dianggap wajar ya apabila ada selisih kas tunai karena tidak ada pecahan kecil. Namun untuk kas bank itu tidak diperkenankan ya ada selisih seperti itu. Lalu jika sudah, kebetulan ini kas tunainya tidak tidak desimal Bapak Ibu ya, ini sebesar 15 juta pas, maka langsung saja klik tombol simpan. Nah, di pojok kanan bawah ini ada tombol simpan. Ini untuk menyimpan LPJ pada periode Februari. Jadi klik simpan. Nah, di sini seperti biasa Bapak Ibu diminta untuk memilih penanda tangan. Untuk LPJ pengeluaran itu kan bisa KPA atau PPK Bapak Ibu ya. Jadi mohon jangan sampai salah jika penanda tangannya PPK,
maka pilih PPK, karena ini akan menentukan LPJ Bapak Ibu akan terkirim kemana ya. Jika pilihnya KPA, maka akan terkirim ke KPA Bapak Ibu. Jika PPK ke user Sakti PPK Bapak Ibu sekalian. Yang saya contohkan ini KPA saja Bapak Ibu ya. Klik unduh. Nah, kemudian akan muncul di sini Bapak Ibu ya, antrian diproses. Jadi ini ketika masih setelah Bapak Ibu simpan dan muncul tombol antrian diproses, ini ditunggu sejenak Bapak Ibu ya, karena masih masuk dalam antrian. Nah, jika sudah ditunggu beberapa saat, bisa diklik saja untuk melakukan refresh. Nah, ini saldo valid, artinya sudah sesuai. Nah, ini yang membedakan LPJ konsep lama dengan konsep baru. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, klik saja tombol saldo valid di sini, diklik. Nah, ini maka akan muncul kesesuaian saldo awal, pengecekan kesesuaian saldo UP, kesesuaian rekening bank, dan kesesuaian uang di brankas. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Di LPJ konsep baru ini, Bapak Ibu sudah mengetahui apakah LPJ yang Bapak Ibu buat itu sudah valid atau belum. Jika konsep sebelumnya itu Bapak Ibu baru mengetahui ada selisih atau tidak, atau valid atau tidak itu ketika sudah dikirim ke KPPN. Biasanya diinfokan tuh oleh Pak Rudi ya, biasanya di Japri, ini ada selisih, itu kan di screenshot tuh biasanya, ya tidak, itu kan konsep lama Bapak Ibu ya. Nah, konsep baru ini sebelum Bapak Ibu kirim ke KPPN atau bahkan kirim ke KPA, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui apakah saldonya sudah valid atau saldonya sudah sama atau belum. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan juga Bapak Ibu cara untuk mengidentifikasi ya apabila misalkan ada selisih itu kira-kira dari mana gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebetulan yang saya contohkan ini valid semua. Mungkin nanti saya contohkan sebentar ya habis ini apabila misalkan ada yang tidak valid. Jadi tombol ini Bapak Ibu, jika hijau artinya valid akan lanjut. Jika kuning itu ada data yang tidak sama namun bisa dilanjutkan dengan catatan ya tentunya ya. Atau yang ketiga itu tombol warna merah. Nah, jika merah itu Bapak Ibu harus menyelesaikan. Artinya tidak bisa dilanjutkan untuk ke proses atau ke tahapan selanjutnya. Jadi ada 3 warna ya, hijau, kuning, dan merah. Jadi jangan sampai di tampilan ini muncul merah Bapak Ibu ya, artinya tidak sama ya. Nah, ini yang di atas ini menguji kesesuaian saldo awal. Ini adalah saldo awal ini merupakan saldo akhir LPJ bulan sebelumnya. Artinya ini saldo awal Februari merupakan saldo akhir di bulan Januari. Nah, bulan sebelum dan bulan ini artinya bulan sebelum itu ketika Bapak Ibu dulu menyampaikan LPJ Januari ke KPPN. Misalkan kemarin waktu mengisi LPJ, waktu menyampaikan LPJ Januari tanggal 5 Februari, ini bulan sebelum ini LPJ yang sudah disampaikan kemarin. Nah, bulan ini itu posisi per sekarang. Makanya kenapa Bapak Ibu ketika sudah menyampaikan LPJ tidak boleh lagi melakukan perekaman transaksi di bulan tersebut. Jika ada perekaman transaksi di bulan yang sudah Bapak Ibu sampaikan LPJ-nya, sudah disampaikan KPPN, maka bulan ininya akan berubah. Tentunya nilainya akan tidak sama, akan berwarna merah. Nah, itu bagaimana solusinya jika hal seperti itu terjadi? Tentunya ditelusuri terlebih dahulu. Bisa jadi Bapak Ibu salah menginput tanggal ya. Harusnya misalkan tarik tunai tanggal 2 Februari, tapi Bapak Ibu catat di 2 Januari gitu kan. Salah bulan. Nah, itu juga bisa. Atau memang ada transaksi yang terlewat. Nah, jika memang transaksi tersebut terlewat, transaksi Januari yang Bapak Ibu baru rekam di pertengahan Februari misalkan, maka Bapak Ibu diharuskan untuk menyampaikan LPJ ulang di bulan Januari agar saldonya sama Bapak Ibu ya, atau saldonya terupdate. Ini untuk menguji kesesuaian saldo awal Bapak Ibu ya. Kemudian pengujian selanjutnya itu ada
menguji kesesuaian saldo UP. Nah, di sini kan ada UP, TUP, dan kas lainnya ya. Kas lainnya ini bisa berupa LS bendahara Bapak Ibu ya. LS bendahara. Kemudian ini harusnya nilai UP ini 60 juta Bapak Ibu ya. Karena totalnya 100 juta. Ini kesalahan, dengan kesalahan sistem ini bisa diabaikan dulu ya, karena ini untuk latihan. Ini harusnya 60 juta, untuk TUP 40 juta sehingga 100 juta. Jadi, kemudian nilai bendahara dan nilai wakfa itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu di sini masih mungkin ada bendahara yang baru juga masih belum terlalu paham ya. Ini maksudnya apa nilai bendahara dengan nilai wakfa ya, KPA. Jadi nilai bendahara adalah nilai berdasarkan pembukuan bendahara yang dilakukan Bapak Ibu pada modul bendahara ya, yang dilakukan perekaman pada modul bendahara. Sedangkan nilai wakfa adalah wakfa itu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Jadi di bagian pelaporannya, karena setiap transaksi yang diinput setiap modul pada aplikasi Sakti itu akan terkirim jurnal pada modul akuntansi dan pelaporan. Nah ini juga harus sama, ini rekon internal ya biasanya antara bendahara dengan bagian pelaporan atau penjurnalannya. Ini seharusnya sama karena jika tidak sama maka bisa Bapak Ibu cek kembali. Atau bisa jadi ini nilai wakfanya terposting jurnalnya di bulan selanjutnya karena Bapak Ibu rekamnya telat gitu kan ya, sedangkan udah tutup buku misalkan di Januari, tapi pembukaan bendaharanya di Januari, tapi penjurnalannya di bulan Februari. Itu bisa saja terjadi hal seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu merekam LPJ, pastikan semua transaksi di bulan tersebut sudah tercatat ya, tidak ada yang tertinggal. Jadi mohon diperiksa kembali, jangan terlalu buru-buru juga menyampaikan LPJ untuk agar diteliti kembali, jangan sampai setelah LPJ disampaikan Bapak Ibu menginput transaksi kembali. Kemudian yang ketiga itu ada menguji kesesuaian rekening bank. Nah, di sini variabelnya saldo rekening bank. Nah, di sini ada sebelah kiri itu ada pencatatan sakti. Artinya ini pencatatan yang Bapak Ibu lakukan setiap transaksi ya. Berarti ketika pemindahan kas bank, ketika pemindahan kas tunai, atau ketika merekam kuitasi itu kan Bapak Ibu pilih kas tunai atau kas bank. Pokoknya ini pencatatan berdasarkan yang Bapak Ibu lakukan di modul bendahara ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu hasil pemeriksaan ini didapat dari mana? Hasil pemeriksaan adalah yang telah Bapak Ibu input sebelumnya ya, yang tadi saya input itu input manual di informasi kas fisik. Nah, itu kan hasil pemeriksaan kas Bapak Ibu di akhir periode tersebut. Nah, itu tadi kan saya input 85 juta. Kemudian dicocokkan nih dengan pencatatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ternyata sama nih 85 juta, artinya keterangannya nilainya sama. Berarti tidak ada selisih ya. Kemudian validasi atau pengujian yang keempat adalah variabel saldo kas tunai. Nah, saldo kas tunai ini sama ya dengan kas bank yang pengujian sebelumnya, itu membandingkan pencatatan sakti dengan hasil pemeriksaannya yang telah Bapak Ibu input. Jadi pencatatan di saktinya itu 15 juta saldonya per tanggal 29 Februari 2024. Nah, hasil pemeriksaan yang tadi Bapak Ibu input di informasi kas fisik, yang tadi saya input itu kan 15 juta ya. Nah, ini sama ya. Jika sama, maka tutup. Nah, ini saya contohkan untuk yang valid Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini coba saya ubah ya. Ini kan harusnya kas tunai 15 juta nih. Coba saya input saja 10 juta. Bisa kita simpan ulang Bapak Ibu ya. Ini kita coba untuk data yang salah ya. Kita unduh lagi. Jadi untuk update data LPJ Bapak Ibu cukup klik simpan ulang, maka akan terupdate di sini. Nah, ini akan masuk antrian lagi. Jadi klik saja. Oh, ini masih valid, sebentar saya cek. Nah, ini
Oh ya, karena di sini yang berbeda adalah pencatatan di kas tunai. Kas tunai ini kan memungkinkan Bapak Ibu ya untuk selisih tapi bisa dilanjutkan karena di sini warnanya kuning. Ini selisih dianggap wajar apabila selisihnya selisih angka desimal Bapak Ibu ya. Bukan angka desimal, nilai pecahan kecil ya. Tapi kalau misalkan selisihnya 5 juta ini tidak wajar ya, harus diselesaikan atau ditelusuri kembali. Coba kita ubah juga, kita salahkan yang kas banknya, misalkan 80 juta. Nah, simpan, kita simpan ulang. Kita cek kembali. Nah, maka saldo belum valid, dia berwarna merah. Artinya harus Bapak Ibu cek kembali, analisa kembali, dan ditindaklanjuti. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ini ada yang tidak sama. Nah, karena di rekening bank itu harus sama persis, karena kan di rekening dia nilainya sampai ke pecahan satuan Bapak Ibu ya. Nah, di sini 85 juta di sampingnya, tapi yang Bapak Ibu input kas fisiknya 80 juta, nilai tidak sama berwarna merah, artinya tidak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika warna kuning, yang seperti ini misalkan hanya pecahan kecil, bisa dilanjutkan, cukup dijelaskan di penjelasan selisih kas. Misalkan tidak ada pecahan kecil senilai Rp65 gitu kan. Itu masih dianggap wajar dan bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sini. Transaksi kartu kredit misalnya. Iya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini juga mungkin saya sampaikan juga di kas lainnya ini bisa jadi selisihnya misalkan Bapak Ibu ada transaksi GUP KKP SP2D-nya di tanggal 29 Februari gitu kan. Uangnya sudah masuk nih GU KKP-nya di tanggal 29 Februari kemarin. Tapi Bapak Ibu kelupaan, belum disetorkan ke bank pada tanggal kemarin, belum dibayarkan tagihannya ke bank pada tanggal 29 kemarin. Baru Bapak Ibu bayarkan tagihannya ke bank saat ini sekarang. Artinya itu ada selisih di kas lainnya nanti. Maka Bapak Ibu seharusnya itu tidak, ini Bapak Ibu ya, tidak terjadi kalau bisa Bapak Ibu ya. Jadi ketika GU KKP uangnya sudah masuk ke bendara, di hari itu juga segera untuk dibayarkan tagihannya ke bank ya Bapak Ibu ya. Terutama jika GU KKP-nya di akhir bulan, di tanggal 29 itu kan rawan nih Bapak Ibu biasanya kelupaan, baru setornya di periode selanjutnya, dan itu akan mempengaruhi LPJ Bapak Ibu. Nah, jika sudah terlanjur terjadi hal tersebut, maka dijelaskan pada selisih pembukuan UP. Karena ada GU KKP yang baru disetor. GU KKP pada tanggal 29 Februari, tapi baru dibayarkan tagihannya ke bank di tanggal 1 Maret misalkan. Senilai berapa dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Itu kalau misalkan sudah terlanjur, tapi kalau bisa mohon Bapak Ibu untuk tidak lupa ya ketika ada GU KKP. Karena untuk GU KKP sama GU tunai beda ya. Ketika udah SP2D harus segera hari itu juga di kemudian kita kembalikan dulu Bapak Ibu ya, kembalikan ke yang benar. Oke, kita simpan kembali. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan perubahan itu bisa ketika ada kesalahan, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan, Bapak Ibu wajib klik tombol simpan ya. Jika tidak diklik maka tidak akan terupdate nih data di sini. Jadi di sini Bapak Ibu, nah ini kan sudah valid nih, sudah terupdate datanya. Jadi jangan lupa ya, ketika saldonya tidak valid, kemudian Bapak Ibu melakukan perbaikan, setelah melakukan perbaikan, klik simpan lagi LPG-nya agar data ini, data saldonya terupdate atau agar berubah menjadi valid. Nah ini kan sudah valid nih Bapak Ibu, sudah hijau semua. Lalu di bawah ini ada merah. Nah artinya jika ada
tombol-tombol yang berwarna merah ini harus segera ditindaklanjuti, tidak bisa ditunda Bapak Ibu ya. Karena jika masih merah maka tidak akan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, ini apa? Ini adalah tombol belum upload 2 rekening koran. Nah, ini sesuai rekening yang dikelola oleh bendahara Bapak Ibu ya. Ini kebetulan yang saya contohkan ini ada 2. Kita klik. Nah, ini ada rekening BPG dan RPL. Nah, beserta dengan saldonya. Nah, ini Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan upload rekening koran ya per tanggal 29 Februari. Jadi ini uploadnya cukup klik saja tombol upload ini. Lalu kita pilih choose, ini tombol choose untuk memilih file atau dokumennya. Nah, ini saya contohkan aja, saya asal upload ya Bapak Ibu ya, file dummy. Nah, kemudian, di sini akan terupdate belum upload 1 rekening koran ya. Kita upload lagi untuk rekening RPL meskipun saldonya 0 ya, karena masih dalam pengelolaan bendahara, maka diupload juga ya meskipun saldonya 0. Jadi di sini untuk rekening koran itu wajib diupload terlebih dahulu ya. Beda dengan konsep sebelumnya yang diupload bersamaan dengan LPJ, hasil pemeriksaan kas, dan laporan saldo rekening. Informasi saldo rekening. Nah, jika sudah berwarna hijau semua Bapak Ibu ya, saldonya sudah valid, kemudian rekening korannya sudah diupload, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat ada menu file LPJ. Nah, file LPJ ini ada banyak, ada 5 file ya. Dan di sini status dokumennya adalah konsep. Artinya masih berupa konsep dan perlu Bapak Ibu unduh untuk dicetak dan ditandatangani oleh bendahara dan KPA atau PPK-nya. Nah, ini sebelum ke tahap selanjutnya Bapak Ibu wajib untuk melakukan unduh konsep LPJ, hasil pemeriksaan kas, laporan detail rekening, konfirmasi penerimaan negara, dan suplemennya. Cukup klik saja, langkahnya cukup klik saja, salah satu aja Bapak Ibu ya, klik. Kemudian pilih tombol preview. Pilih tombol preview. Nah, maka akan muncul tampilan LPJ-nya. Jadi bisa diperbesar atau ditampilkan seperti ini. Ini sama Bapak Ibu ya. Ini satu halaman. Jika mau ke halaman 2 tinggal seperti ini. Nah, ini masih konsep KPA dengan bendaharanya ya. Nanti dicetak. Jadi untuk mencetaknya ke daftar dokumen kembali. Jadi harus dicetak satu persatu ya. Ini konsep LPJ-nya kita unduh. Nah, kemudian suplemen. Nah, ini mungkin suplemen yang belum ada ya, tapi ini tidak harus diunduh, tapi tidak wajib dikirimkan ke KPPN. Nah, ini informasi saja Bapak Ibu ya, informasi data LPJ Bapak Ibu. Tetap harus diunduh. Kemudian hasil pemeriksaan kas, ini juga wajib ya, wajib diunduh dan disampaikan ke KPPN. Kemudian detail rekening, ini juga wajib diunduh dan disampaikan ke KPPN. Kemudian ini konfirmasi, langsung diunduh. Ini kebetulan tidak ada ya yang saya contohkan. Jika kelima file ini sudah diunduh, Bapak Ibu bisa klik tombol tutup. Nah, untuk selanjutnya, ketika 5 file ini sudah Bapak Ibu unduh, itu Bapak Ibu bisa klik tombol kirim ke KPA atau ke PPK ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih ketika melakukan pencetakan tadi. Nah, jadi karena ini sudah sesuai semua, sudah hijau, saldonya dan rekening korannya sudah diupload dan sudah dicetak file LPJ-nya atau konsep LPJ-nya, selanjutnya klik tombol kirim ke KPA. Langsung saja kirim ke KPA. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi dikirim bendahara. Jadi status ini akan selalu terupdate tiap tahap-tahap yang telah dilakukan dari perekaman hingga nanti divalidasi oleh KPPN. Nah, ini karena sudah dikirim bendahara, selanjutnya adalah
proses validasi oleh KPA atau PPK Satker Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada proses validasi Bapak Ibu ya. Ini yang membedakan dengan konsep sebelumnya. Namun ketika Bapak Ibu misalkan sudah terlanjur kirim ke KPA atau PPK, namun ternyata ada yang perlu diperbaiki LPJ-nya atau data LPJ-nya, Bapak Ibu bisa klik tombol batal kirim ke KPA. Jadi selama dengan catatan KPA atau PPK-nya belum melakukan validasi, belum divalidasi. Jika sudah terlanjur divalidasi oleh KPA atau PPK-nya, maka PPK oleh KPA atau PPK-nya harus melakukan penolakan terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika sudah dikirim ke KPPN dan sudah disetujui oleh Kasih KPPN? Ketika Bapak Ibu ingin perbaikan, itu tidak bisa langsung merekam ulang seperti konsep yang lama. Konsep yang lama kan Bapak Ibu langsung buat ulang, terus upload ulang ke Sprint. Nah, LPJ konsep baru ini tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu status LPJ sudah dikirim ke KPPN, sudah divalidasi staf KPPN dan divalidasi Kasih KPPN, ketika ingin melakukan perbaikan, Bapak Ibu harus meminta ke KPPN untuk melakukan pengembalian atau penolakan terlebih dahulu. Biasanya nanti ke Pak Rudi ya, atau bisa disampaikan ke saya juga. Misalkan Pak atau Mas, saya ingin ada perbaikan LPJ gitu, karena ada transaksi yang terlewat misalkan ya. Maka Bapak Ibu harus menyampaikan ke KPPN terlebih dahulu, karena harus dibatalkan ya, tidak bisa langsung rekam karena nanti akan keluar notif di aplikasi Sakti. Tidak akan bisa jika statusnya masih di KPPN atau divalidasi KPPN. Seperti itu. 1 Januari ada perbaikan, uploadnya masih di Sprint ya? Untuk misalkan Bapak Ibu, karena ini kan LPJ Februari baru pertama kali untuk konsep baru, ketika perbaikannya pada LPJ bulan Januari, pada bulan sebelumnya bulan Januari, di mana di bulan Januari itu kan masih konsep yang lama, maka perbaikannya tetap melalui aplikasi Sprint. Jadi cut off-nya itu di LPJ Februari Bapak Ibu. Februari itu konsep baru. Jika ada perbaikan di Januari, maka penyampaiannya masih sama ya dengan konsep lama melalui aplikasi Sprint. Seperti itu. Oke, kita mungkin sudah bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya. Sampai sini mungkin sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi untuk di bendahara cukup sampai situ alurnya, dikirim ke bendahara. Tapi nanti masih ada lagi Bapak Ibu ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh Satker atau Satuan Kerja Bapak Ibu. Kita langsung ke KPA ya, karena saya tadi pilih KPA. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Ini saya sedang menyiapkan untuk user KPA-nya terlebih dahulu. Nah, ini di user KPA ya, user approval. Nah, ini saya sudah berada di user KPA selaku KPA Satker. Jadi ketika status LPJ sudah dikirim oleh bendahara, selanjutnya KPA atau PPK ya, tergantung penandatangan yang Bapak Ibu pilih, melakukan validasi. Validasinya di menu apa? Tentunya di menu bendahara Bapak Ibu ya. Bendahara, kemudian validasi, kemudian validasi LPJ bendahara. Nah, mungkin sampai sini kita tunggu dulu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mengikuti perekaman LPJ juga ya, karena sudah bisa dilakukan perekaman. Jadi jika Bapak Ibu sudah berhasil mengikuti sampai tahap ini, bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya. Tapi kita tunggu sebentar. Mungkin masih ada yang menyiapkan. Nah, di menu bendahara Bapak Ibu, di validasi LPJ bendahara akan muncul tampilan seperti ini. Ini di user KPA ya.
Kalau di KPA status validasinya belum divalidasi KPA, artinya KPA harus melakukan validasi LPJ yang dibuat atau yang direkam oleh bendaharanya. Nah, caranya di sini ada tombol panah di sebelah kiri ini Bapak Ibu di samping nomor, itu tombol panah biru diklik saja. Nah, maka akan ada data LPJ bendahara yang dikirim oleh LPJ yang dikirim oleh bendaharanya. Di sini ada kas tunainya berapa, kas banknya berapa, penjelasan selisihnya apa, atau penjelasan selisih UP-nya berapa, apa, kemudian ada validasi setuju atau tidak setuju. Jadi jika ingin menyetujui, maka tombolnya Bapak Ibu pilih yang warna hijau ya. Jika kita klik sekali lagi, maka tombolnya akan berubah berwarna merah, artinya itu jika Bapak Ibu selaku KPA akan melakukan penolakan ya, atau dikembalikan ke bendaharanya. Tanggal validasi sesuai tanggal validasi ini saya buat hari ini juga ya, tanggal 1 Maret juga. Keterangannya ini sesuai, ini bebas Bapak Ibu ya, misalkan disetujui. Namun misalkan Bapak Ibu selaku KPA jika ingin melihat terlebih dahulu misalnya saldo rekeningnya atau saldo detailnya, bisa klik saldo valid ini, tombol saldo valid untuk mengecek kembali ya, mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum yang telah direkam oleh bendaharanya. Jika sudah, tutup saja. Kemudian saldo per rekening juga bisa dicek. Dokumen yang diupload juga bisa dicek di sini di preview, lalu keluar. Kemudian jika disetujui, maka kita klik tombol setuju ya, berwarna hijau. Kemudian isi keterangannya, lalu klik simpan. Jadi kita klik simpan, maka statusnya nanti akan berubah menjadi divalidasi KPA. Nah, ketika KPA sudah memvalidasi, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah melakukan upload dokumen LPJ yang tentunya dokumen yang sudah ditandatangani ya. Konsep yang tadi kita cek, kita unduh, itu ditandatangani, dicap, dan di-scan seperti biasa Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya di-upload. Yang melakukan penguploadan LPJ siapa? Itu bisa oleh KPA atau PPK-nya atau bisa oleh bendahara. Jika oleh KPA atau PPK, cukup klik tombol panah warna biru ini yang di samping kas tunai ini, klik saja, maka ada menu upload. Nah, jika ingin bendahara yang melakukan upload LPJ, bisa kita ke menu bendahara ya, ke menu bendahara lagi. Nah, ini kita kembali ke menu bendahara lagi. Kita coba refresh saja untuk agar statusnya di sini update. Kita pilih. Ini jika mau uploadnya di bendahara Bapak Ibu ya. Bendahara baru bisa melakukan upload LPJ yang sudah ditandatangani dan dicap setelah KPA atau PPK-nya melakukan validasi. Jika belum divalidasi, maka tidak ada tombol upload di sini. Sebelumnya kan hanya tombol preview dan report terkini Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah divalidasi oleh KPA atau PPK-nya, di sini statusnya sudah berubah ya, divalidasi KPA atau PPK. Maka Bapak Ibu bisa upload di sini. Apa saja dokumen yang diupload tentunya masih sama ya, seperti biasanya. Untuk dokumen yang wajib itu LPJ bendaharanya, hasil pemeriksaan kasnya, laporan detail rekening atau dokumen lainnya jika diperlukan Bapak Ibu ya. Ini jika dari bendahara. Lalu jika langsung dari PPK-nya atau KPA-nya, itu di sini juga ada tombol upload ya. Nah, sama menunya. Kita upload satu persatu Bapak Ibu ya. Jadi tidak digabung seperti pada konsep yang lama Bapak Ibu ya. Itu kan menjadikan satu PDF digabung langsung upload gitu kan ya. Kemudian ADK-nya diunduh langsung
unduh kemudian diupload. Jadi untuk konsep baru ini diupload satu dokumen Bapak Ibu, satu persatu ya, dan ADK-nya tidak perlu dikirim. Jadi tidak ada pengiriman ADK ke KPPN. Jadi klik LPJ, kemudian pilih choose untuk memilih filenya. Ini kita upload saja dokumen dummy. Nah ini maka akan di atas ini akan ada nama filenya, kemudian status dokumennya upload. Kemudian kita upload lagi yang hasil pemeriksaan KAS. Ini kan wajib Bapak Ibu ya. LPJ hasil pemeriksaan KAS itu wajib kita upload. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu dokumen yang diupload adalah dokumen konsep yang tadi sudah Bapak Ibu unduh ya, karena sebelumnya ada beberapa yang saat kira mengupload LPJ ya masih dalam bentuk konsep ya, belum ditandatangani. Ya, itu mohon diperhatikan kembali. Kemudian yang ketiga itu laporan detail rekening ya, kita upload. Nah, oke, jika sudah semua, maka Bapak Ibu sudah bisa mengirim LPJ ke KPPN. Nah, di tombol aksi ini ada tombol kirim ke KPPN. Lalu bagaimana jika Bapak Ibu belum mengupload dokumen yang wajib? Contoh hasil pemeriksaannya kita hapus dulu Bapak Ibu ya. Contoh kita hapus. Apakah kita bisa mengirim LPJ ke KPPN? Coba kita klik tombol kirim ke KPPN. Nah, di sini akan ada notifikasi error, yaitu lengkapi hasil pemeriksaan KAS. Artinya, jika ada salah satu dokumen yang belum Bapak Ibu upload, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengirim LPJ ke KPPN. Jadi pastikan dokumen tersebut sudah diupload semua. Kita upload ulang ya. Nah, pastikan LPJ, hasil pemeriksaan KAS, laporan saldo rekening itu sudah diupload. Jika misalkan ada dokumen yang lainnya, mau Bapak Ibu upload, misalkan konfirmasi pajak dan sebagainya, bisa pilih yang lainnya, dokumen lainnya. Oke, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa klik tombol aksi ini, klik tombol kirim ke KPPN pada kolom aksi ini, kita klik saja. Simpan dengan status validasi dikirim ke KPPN, kita klik iya saja. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi dikirim ke KPPN. Artinya untuk di sisi Satker sudah selesai. Bapak Ibu sudah selesai mengirimkan LPJ ke KPPN. Tinggal menunggu diproses atau divalidasi oleh KPPN. Jadi nanti mungkin saya jelaskan sedikit juga untuk prosesnya, agar Bapak Ibu bisa memantau ya. Jadi apabila sudah dikirim ke KPPN itu belum tentu, meskipun saldonya sudah valid dan sebagainya, itu masih ada kemungkinan dikembalikan atau ditolak oleh KPPN Bapak Ibu ya. Contoh dokumen yang diupload tidak sesuai, misalkan ada saldo yang belum sama atau masih berwarna kuning, yang seharusnya harus diselesaikan, itu biasanya kami kembalikan. Kita coba lagi ya. Kita cek kembali. Nah, di sini dikirim satu, artinya sudah dikirim, tinggal nunggu divalidasi oleh KPPN. Ini kita contoh ya, kita contoh. Misalkan, jadi divalidasi oleh KPPN, nanti statusnya akan berubah. Nah, nanti misalkan contoh ya, divalidasi. Nah, kita lihat kembali statusnya Bapak Ibu ya. Jika sudah divalidasi staf KPPN, maka di tampilan
Bapak Ibu status LPJ-nya akan berubah di validasi staf KPPN. Nah, apakah ini sudah selesai? Ini masih belum Bapak Ibu ya, karena masih ada satu tahap validasi lagi di KPPN. Jadi di KPPN itu ada dua, di validasi staf KPPN, kemudian selanjutnya di validasi kasih KPPN ya, kasih verifikasi akuntansi dan verifikasi dan akuntansi. Namun misalkan Bapak Ibu ini sudah divalidasi staf KPPN, kemudian Bapak Ibu ingin perbaikan ya, sebelum disetujui Bapak Ibu ingin perbaikan, ingin buat LPJ lagi misalkan. Coba kita langsung ya, langsung buat LPJ lagi misalkan. Kita LPJ bulannya sama. Nah, tombol ini tidak akan bisa Bapak Ibu ubah. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengirim ulang apabila statusnya posisinya sudah di KPPN. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan data, misalkan karena barusan ada rekam transaksi mau diupdate nih, ternyata kas tunainya sudah berubah, maka Bapak Ibu harus konfirmasi ke KPPN agar agar dikembalikan atau ditolak terlebih dahulu. Nah, ini divalidasi staf KPPN. Coba kita ke langkah validasi terakhir di KPPN Bapak Ibu ya. Jadi misalkan disetujui. Nah, ini sudah berubah statusnya menjadi divalidasi kasih KPPN. Nah, artinya ini sudah selesai Bapak Ibu ya. LPJ bulan Februari sudah selesai Bapak Ibu proses, sudah disampaikan dan sudah divalidasi KPPN. Ini final, berarti sudah final. Kemudian misalkan Bapak Ibu ya, hari ini Bapak Ibu menyampaikan LPJ, kemudian statusnya sudah divalidasi kasih KPPN. Kemudian keesokan harinya di tanggal 2 Bapak Ibu ada kelupaan, ada kwitansi di tanggal 29 kemarin belum direkam misalkan. Atau ternyata ada GUP, SP2 di GUP RM rupiah murni tanggal 29 belum dicatat. Sedangkan itu SP2-nya dan uangnya masuk ke bank ke rekeningnya tanggal 29. Kemudian Bapak Ibu tentunya harus melakukan penyampaian kembali LPJ di bulan Februari seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti minta ke KPPN untuk melakukan penolakan atau pengembalian Bapak Ibu ya. Namun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan LPJ, sudah divalidasi kasih KPPN, untuk transaksi bulan Februari sudah tidak boleh dilakukan lagi. Apapun itu transaksinya Bapak Ibu ya. Pencatatan SBB, kwitansi, kemudian pemindahan kas bank, pemindahan kas tunai, penerimaan kas hibah dan sebagainya itu sudah ditutup di bulan Februari, sudah tidak boleh lagi melakukan pencatatan. Apalagi misalkan ketika periode rekon sudah dibuka Bapak Ibu ya, itu kan harus tutup permanen. Nah itu juga harus Bapak Ibu perhatikan ketika tanggal 15 misalkan sudah proses rekon sudah tutup buku, artinya di UAKPA sudah ditutup, tapi di bendahara masih bisa melakukan perekaman. Nah itu nanti akan menyebabkan selisih pembukuan antara bendahara dengan UAKPA. Jadi rekonnya sudah selesai, sudah ditutup oleh pelaporannya di bulan Februari misalkan, tapi Bapak Ibu ada melakukan perbaikan LPJ secara pembukuan bendahara masih bisa ketika sudah dibatalkan oleh KPPN. Tanggal pembukuan bendahara tetap bisa di 29 Februari misalkan. Tapi pembukuan di UAKPA karena sudah tutup permanen, dia akan terposting di periode selanjutnya atau di bulan Maret. Nah, itulah yang akan menyebabkan saldo tidak valid pada sisi UAKPA ini. Karena di bendahara sudah bisa direkam bukukan di periode Februari, tapi di UAKPA-nya akan terbukukan di periode Maret atau di bulan ini.
Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu ya, ketika menyampaikan LPJ itu Bapak Ibu sudah selesai melakukan seluruh transaksi di bulan tersebut. Dan ketika menginput transaksi, cek kembali tanggal transaksi. Biasanya Bapak Ibu kadang ada yang salah bulan ya. Misalkan transaksinya 1 Maret, hari ini kemudian udah LPJ, rekam transaksi, pilihnya 1 Februari. Itu juga akan menyebabkan selisih nanti ketika memproses atau merekam LPJ pada bulan Maret. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk alurnya untuk penyampaian LPJ bendahara, jadi tidak ada lagi pengiriman ADK. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu mengunduh ADK. Jadi alurnya cukup Bapak Ibu rekam, kemudian kirim ke bendahara, validasi KPA, kemudian upload LPJ yang sudah tanda-tangani, kemudian kirim ke KPPN. Setelah itu tinggal nunggu divalidasi oleh staf dan kasih KPPN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu untuk LPJ bendahara pengeluaran Bapak Ibu ya. Untuk LPJ bendahara penerimaan masih disampaikan seperti biasa Bapak Ibu ya, melalui aplikasi Sprint, kecuali untuk satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan, karena saat ke piloting tahap 1 untuk LPJ bendahara penerimaan itu baru di lingkup Kementerian Keuangan. Kemudian kita coba kembali ke slide Bapak Ibu ya, sambil merefresh kembali. Mungkin Bapak Ibu sambil menyiapkan pertanyaan juga boleh dipersilahkan ya, atau langsung disampaikan via chat juga nggak apa-apa. Nanti akan coba kami bahas Bapak Ibu ya. Nanti kami ada sesi diskusi atau tanya jawab ya setelah ini. Atau jika ingin raise hand, kami persilakan untuk langsung bertanya misalkan, kami persilakan. Ini sebelum kita ke sesi diskusi, saya sebentar ya ke slide lagi. Nah, ini untuk rangkuman saja Bapak Ibu ya, rangkuman tadi, ini kan proses pada bendahara, ini yang sudah kita lakukan tadi ya, menyimpan konsep, kemudian mengunduh, mengirimkan ke KPA atau PPK, kemudian melakukan upload. Jadi untuk upload ini bisa oleh bendahara atau KPA atau PPK-nya, dengan catatan sudah divalidasi oleh KPA atau PPK-nya. Begitu juga untuk pengiriman LPJ ke KPPN. Itu bisa oleh KPA atau PPK-nya langsung atau oleh bendahara dengan catatan LPJ dan dokumen yang lainnya yang bersifat wajib atau mandatori itu sudah diupload. Kemudian kita coba ke next slide. Nah, ini untuk proses pada KPA atau PPK Bapak Ibu ya. Ini rangkuman saja. Jadi KPA ini tugasnya melakukan persetujuan atau penolakan yang diajukan bendahara. Kemudian apabila sudah setuju akan menghapus file konsep yang sudah di-generate sebelumnya Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah bisa di-upload. Kemudian berubah statusnya menjadi divalidasi KPA, kemudian KPA dapat ya melakukan upload dokumen seperti yang tadi saya simulasikan, itu tinggal mengupload LPJ bendahara, saldo rekening, konfirmasi ini opsional ya, dan hasil pemeriksaan kas mandatory. Kemudian KPA juga atau PPK atau bendahara dapat mengirim LPJ yang telah lengkap ke KPPN, tentunya setelah semuanya diupload Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk simulasi penyampaian LPJ bendaharanya. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Yaika. Kami persilakan. Terima kasih. Saldo rekening boleh nggak dari BRI virtual account? Ada beberapa. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih kepada Mas Taluda yang telah memberikan materi serta pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu sesi diskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau bisa ditulis melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya sambil baca yang di kolom chat terlebih dahulu ya. Ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Kemenag Uburaya. Sebelum masuk ke LPJ Februari,
kita kan harus cetak ulang LPJ bulan Januari, dan saya cetak. Setelah saya rekam LPJ Februari, perintahnya disuruh cetak LPJ Januari dulu. Nah ini harap dipastikan status ininya Bapak Ibu, status cetaknya sudah selesai. Nah, coba kita ke Sakti lagi ya. Jadi ketika Bapak Ibu mencetak LPJ bulan Januari, ini kita bulan Januari, kita coba cetak kembali Bapak Ibu ya. Saya coba cetak kembali. Nah, kita klik tombol cetak, unduh. Nah, setelah Bapak Ibu unduh, jangan langsung ke LPJ Februari, tapi tunggu antrian pembuatan konsepnya selesai. Tombol warna kuningnya ini pastikan sudah hilang ya. Artinya jika sudah hilang itu proses cetak LPJ Januarinya sudah selesai. Jika ini masih muncul, artinya belum selesai Bapak Ibu ya. Jangan langsung ke LPJ bulan Februari. Kita tunggu sejenak atau bisa klik ulang saja, klik refresh sampai hilang. Nah, jika sudah hilang, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke LPJ bulan Februari. Jadi seperti itu, silakan dicek kembali Bu, apakah tombol dokumen konsepnya yang warna kuning itu masih muncul atau tidak. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Sri Aryati dari MTSN 2 Mempawat. Pencetakan saldo rekening apakah bisa dari BRI Virtual Account? Bisa, silakan. Yang penting menampilkan saldo per akhir bulan berkenaan ya bulan tersebut Bapak Ibu ya. Jika LPJ Februari berarti menampilkan saldo per tanggal 29 Februari atau laporan saldonya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Yang penting ada saldonya Bapak Ibu ya. Saldo akhir, menampilkan saldo akhirnya. Kemudian pertanyaan lagi dari PT Pontianak dari Pak Ramlan, LPJ yang akan diupload apakah harus di TDE KPA dulu? Ya betul Pak. Jadi yang diupload ke KPPN setelah divalidasi KPA atau PPK itu kan langkah selanjutnya adalah melakukan upload dokumen LPJ, hasil pemeriksaan kas, laporan detail saldo rekening, itu wajib ditandatangan dan dicap dulu oleh KPA dan bendahara. Jadi jika belum dicat yang Bapak Ibu uploadnya yang konsep yang sudah diunduh, otomatis nanti akan dikembalikan oleh Pak Rudi ya nanti di KPPN. Karena ada juga beberapa yang mengupload yang belum tantangani yang masih konsep, itu nanti akan dikembalikan. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum diupload cek kembali ya. Ada ini salah pilih file juga bisa jadi. Padahal udah ada file yang sudah ditandatangani, tapi ketika pilih file waktu upload yang terpilih yang konsep. Itu juga Bapak Ibu mohon dicek kembali ya. Misalnya perbaikan di sprint Mas Januari. Perbaikan LPJ Januari yang selisih ada transaksi. Ya, jika Bapak Ibu nanti di LPJ Februarinya ada selisih saldo awal, itu cek kembali transaksi di Januari ya. Jika memang Januarinya perlu perbaikan, itu Bapak Ibu harap untuk membuat ulang LPJ Januarinya, kemudian upload ke sprint. Jadi untuk Januari ke belakang masih lewat sprint Bapak Ibu ya, yang mulai aplikasi Sakti itu, full aplikasi Sakti itu, yang konsep baru itu mulai LPJ Februari. Untuk tadi yang Kementerian Kebudayaan apakah sudah bisa? Nanti bisa diinfokan ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Zidam. Kas tunai yang Januari tidak muncul saat dicetak yang LPJ Januari. Bisa direkam kembali Pak ya. Ketika cetak LPJ Januari, informasi kas fisiknya kas tunai maupun kas banknya 0.
itu bisa diisi ya sesuai keadaan kas pada saat tanggal 31 Januari. Tapi jika memang tanggal 31 Januari yang 0 ya memang seharusnya 0 gitu kan ya. Jadi dicek kembali ya, kadang misal waktu 1 Januari informasi kas fisiknya 0 semua gitu Pak. Kas B juga 0, tapi seharusnya ada saldo misalkan. Itu bisa di rekam manual. Kemudian dari Lanut Supadio, apakah bisa di-share tahapan pelaksanaan pelaporan LPG Sakti? Ya nanti akan ada juknisnya. Nanti mungkin bisa kami akan upload di Linktree ya. Itu sudah ada juknisnya. Kemudian di surat yang kemarin yang di-share di grup itu juga ada rekaman video rekaman proses perekaman LPG pada aplikasi Sakti yang pada saat penyampaian sosialisasi oleh kantor pusat itu ada. Bapak Ibu juga bisa menontonnya di situ, video rekaman. Itu ada di surat ya, di surat yang kami sampaikan kemarin di grup KPPN Pontianak. Kemudian ada lagi dari Rubasan. Satker Rubasan Pontianak saya sudah coba dari tadi, tapi statusnya belum masih dalam antrian pembuatan konsep. Nah ini mungkin Bapak Ibu karena tanggal 1 ya otomatis semua sedang mencoba, terutama untuk satker-satker di lingkup MA, Kemenham, Kumham, Kemenag, dan Polri. Maka mohon ditunggu dulu Bapak Ibu ya, mohon ditunggu sampai prosesnya selesai pencetakan LPG ulangnya, sampai warna kuningnya itu hilang ya, tombol warna kuning itu hilang. Kemudian ketika sudah masuk antrian ditunggu saja Bapak Ibu ya. Untuk itu kami sarankan Bapak Ibu sudah mencoba membuat LPG di awal-awal ya saat ini ya. Takutnya ketika di menjelang akhir-akhir penyampaian, misalkan di tanggal 8, itu trafficnya semakin tinggi Bapak Ibu ya. Jadi antriannya semakin lama. Jadi mohon ditunggu saja. Untuk waktunya itu tergantung antrian Bapak Ibu ya, tergantung antrian yang masuk. Waktu upload dokumen tanda tangan KPR wajib. Ya, ketika Bapak Ibu upload dokumen, upload LPG itu wajib ditandatangani dan dicap ya oleh KPA dan bendahara. Atau pertanyaan lagi buku panduan. Iya, itu nanti juknisnya berupa file Bapak Ibu ya, file PDF. Ada seperti panduan, buku panduan juga. Itu juknis. Kemudian ada video rekaman juga. Kemudian dari pertanyaan juga dari Bu Dian Mardia di BPSIP. Untuk LPG bendera penerimaan bagaimana karena tidak ada rekening koran? Iya, untuk LPG bendera penerimaan selain satuan kerja di Kementerian Keuangan masih menggunakan konsep yang lama Bu ya. Jadi untuk bendera penerimaan saat ini baru piloting tahap 1 untuk satuan kerja di lingkup Kementerian Keuangan. Jadi selain satker di Kementerian Keuangan, untuk LPG bendera penerimaan masih menggunakan konsep yang lama, masih disampaikan melalui aplikasi Sprint. Jadi yang untuk rollout ini untuk LPG ke seluruh KL atau ke seluruh satuan kerja ini baru LPG bendara pengeluaran. Jadi untuk penerimaan masih disampaikan seperti biasa Bu ya. Tapi nanti ketika sudah dilakukan rollout juga kira-kira sama alurnya Bu ya untuk bendara penerimaan. Namun kami mungkin ini proses rolloutnya itu bertahap. Ya, itu juga belum. Kemudian ini pertanyaan lagi dari Satker 18678, jika terdapat pajak bulan Februari yang belum diinput sampai tanggal 29 Februari, apakah masih bisa diinput di tanggal hari ini? Bisa dengan catatan diinputnya sebelum merekam LPG Bu ya. Nah jadi ini ketika hari ini Bapak Ibu merekam LPG, dicek dulu apakah ada pajak yang belum direkam. Ini maksudnya belum direkam, bukan belum di store ya. Semoga sudah di store, jadi tinggal dicatat. Itu kan bisa tanggal dicatat sekarang, tapi pilih tanggal bayarnya atau tanggal store-nya, dan tanggal jurnalnya di tanggal 29 misalnya, atau di tanggal 2 Februari masih bisa. Nah jika belum di store, nah itu akan menyebabkan selisih dipungutnya Februari, tapi di store-nya di Maret. Itu harus dijelaskan nanti
selisih ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu yang transaksi pajak itu biasa terlewat itu mohon dijadikan perhatian Bapak Ibu ya. Oke, untuk Kubu Raya sudah berhasil ya. Silakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya ya, ke proses selanjutnya. Pertanyaan lagi, setelah kirim ke KPPN, status saya dikirim Satker, bukan dikirim ke KPPN. Betul seperti itu Bu ya. Tadi juga yang saya tampilkan, ketika sudah di refresh ke menu bendahara itu statusnya dikirim Satker juga. Jadi untuk proses di Satker itu sampai dikirim Satker. Nanti Bapak Ibu tinggal nunggu divalidasi oleh Pak Rudi dan Pak Heru sebagai Kasih KPPN. Nanti jika sudah divalidasi oleh staf dan Kasih KPPN, nanti berubah statusnya menjadi divalidasi Kasih KPPN. Artinya sudah selesai. Nanti tinggal Bapak Ibu melakukan transaksi di Maret ya. Jangan sampai melakukan transaksi lagi di bulan Februari, karena akan mempengaruhi saldo awal di LPG bulan Maret. Terkendala virtual account BRI lelet untuk cetak rekeningnya. Nah, itu mohon ditunggu saja Bapak Ibu ya. Karena ketika Bapak Ibu belum mengupload rekening koran, itu tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya karena masih berwarna merah. Jadi pastikan saldonya hijau, kemudian rekening korannya, upload rekening korannya juga hijau ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Ijar dari Bapeda. Ini beberapa terjadi juga beberapa kali di satuan kerja. Jadi sudah melakukan perekaman LPG bulan Februari dan statusnya sudah dikirim ke KPA. Tetapi begitu dicek oleh KPA, oleh user Sakti KPA, belum muncul hasil kiriman LPG dari bendahara. Nah, mohon petunjuknya. Itu ada beberapa kemungkinan Pak. Ini mungkin saya jelaskan aja ya, saya sharein. Karena ini pada satuan kerja piloting tahap 1-2 ini masih beberapa kali terjadi. Sudah dikirim oleh bendahara tapi di KPA-nya tidak muncul. Nah, itu biasanya seperti ini. Nanti saya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pengiriman ke KPA, di sini itu ada tombol, ada menu atau kolom penandatangan. Di sini user training, karena ini saya menggunakan user training Bapak Ibu ya. Saya ini nama KPA-nya atau PPK-nya. Di sini ada NIP KPA atau PPK-nya. Nah, ketika sudah dikirim oleh bendahara, namun belum muncul pada KPA, itu biasanya NIP KPA-nya tidak sama antara di data penandatangan dengan di data pejabat perbendaharanya. Nah, itu yang melakukan pengecekan administratornya. Jadi pastikan NIP-nya itu sama Bapak Ibu ya. Jika NIP user KPA dengan NIP penandatangannya berbeda, maka otomatis datanya tidak connect, tidak akan masuk ke bendahara karena NIP-nya berbeda. Itu yang sering terjadi. Pertama, kedua mungkin dicek lagi Pak Pijar ya, karena kan ada 2 DIPA ya. Siapa tahu salah login. Itu pastikan kode satunya betul. Tapi untuk kesalahan ini Bapak Ibu untuk mengecek kesesuaian NIP-nya, ini di user admin ya. Admin melakukan pengecekan di menu penandatanganan. Nah, cek di sini KPA-nya, di sini NIP-nya, apakah sama di penandatangan dengan di pengguna pejabat perbendaharaan. Itu biasanya berbeda jika tidak masuk ke KPA-nya. Di pejabat perbendaharaan, di sini kan ada data KPA juga ya. KPA. Nah, KPA. Nah, apakah sama NIP-nya? Ini kemungkinan NIP-nya beda. Itu dicek kembali Pak ya, Pak Pijar. Jika ternyata di penandatangannya salah, itu admin bisa lakukan perubahan NIP secara langsung. Tapi jika di pejabat perbendaharanya salah, artinya di usernya pun salah ya, karena ini connect ke user yang telah didaftarkan, maka harus menghubungi KPPN untuk melakukan perubahan NIP. Artinya user yang lama harus dihapus dan didaftarkan kembali dengan
user yang baru. Karena NIP ini tidak bisa diubah ketika salah pada saat pendaftaran user sapi, maka harus dihapus yang salah tersebut, kemudian didaftarkan kembali yang benar. Itu jika kesalahannya di data pejabat perbendaharaan. Jika kesalahannya di penandatangan, cukup langsung diubah saja. Samakan dengan data NIP di pejabat perbendaharaan. Kemudian mungkin itu saja sih kemungkinannya Pak, ketika sudah dikirim oleh bendahara tapi tidak muncul. Nanti dicek kembali Pak ya. Nanti apabila masih ada kendala boleh disampaikan. Ada pertanyaan lagi, apakah wajib di-print ulang LPJ bulan sebelumnya sebelum buat LPJ bulan yang bersangkutan? Ini khusus LPJ di Februari saja Bu ya. Jadi karena ini pertama kali untuk Satker lingkup MA Kemenham, Kementerian Polri ini, maka wajib melakukan pencetakan LPJ, cukup dicetak saja. Ini gunanya untuk men-trigger data saldo awal di LPJ Februari. Jadi cukup klik tombol cetak saja, tunggu sampai selesai pembuatan konsepnya. Setelah itu lanjut di Februari. Namun ketika penyampaian LPJ Maret nanti di bulan depan, itu Bapak Ibu tidak perlu mencetak kembali LPJ Februari. Bisa langsung buat LPJ Februari. Jadi pencetakan LPJ bulan sebelumnya itu hanya dilakukan saat ini saja. Saat pertama kali menggunakan atau menyampaikan LPJ dengan konsep baru. Jadi untuk bulan-bulan selanjutnya tidak perlu mencetak LPJ bulan atau periode sebelumnya. Ya silakan Bapak Ibu sambil dicoba ya, mungkin masih kita tunggu apabila ada yang bertanya atau sambil mengerjakan LPJ silakan. Kami sarankan jika transaksinya sudah selesai semua, dicoba dari sekarang ya, karena apabila ada kendala dan sebagainya bisa langsung ditanyakan di sini. Ingat aja tertib administrasi. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Namun jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu selaku bendahara pengeluaran agar lebih tertib administrasi Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada transaksi-transaksi yang terlewat yang dicatat, apalagi transaksi itu sudah terlampau lama Bapak Ibu ya. Jadi pastikan sebelum buat LPJ ini dicek kembali apakah sudah dicatat semua. Kemudian apakah ada GU GU KKP ataupun GU RM yang SP2D-nya di Februari, apakah sudah dicatat? Jika belum, maka catat dulu di pemindahan kas bank. Jadi posisinya meskipun sudah SP2D, uangnya masih di rekening koran atau di bank, belum diambil, tapi uangnya masuk tanggal 29, itu wajib dicatat di pemindahan kas bank ya Bapak Ibu ya. Jangan dicatatnya pas sudah tarik tunai, karena setiap transaksi keluar masuk dari rekening, baik dari rekening BPG maupun transaksi tunai, itu wajib dicatat di pemindahan kas. Jadi pemindahan kas itu kan ada kas tunai, kas bank, itu wajib dilakukan pencatatan setiap ada transaksi ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ini ada dua yang raise hand, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan atau di-unmute. Jika tidak, mungkin nanti saya kembalikan ke MC atau mungkin ke Pak Heru apabila ada yang ingin ditambahkan Pak. Saya persilakan, kami persilakan.
Baik, Mas Taluda, terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu yang raise hand, mungkin bisa langsung dibuka mic-nya. Pertama Pak Henry dari MTSN KKR. Silakan Pak Henry dari MTS, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa buka mic-nya. Atau juga kepada Ibu Pramudia. Oh, Pak Henry silakan, Pak Henry. Sementara nggak ada, Mbak. Oh ya, Ibu. Oh ya, Ibu, mohon maaf. Terima kasih, Ibu. Mungkin yang lainnya, ini ada yang raise hand lagi. Ibu Pramudia. Silahkan di open mic aja, Ibu Pramudia, jika ada yang ingin ditanyakan. Atau Bapak Ibu silahkan, ada yang ingin bertanya, atau sudah cukup? Mohon izin Mbak Dia. Silahkan Bapak. Oke. Mohon izin Bapak Ibu menyambung atau menambahkan apa yang disampaikan Mas Taluda tadi, serta berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Misalnya pada saat kita piloting tahap 2, itu jumlah satker yang mengikuti piloting juga lumayan banyak. Kemudian ini roll out, jadi bukan piloting lagi. Jadi kami menghimbau kembali agar perekaman itu dilakukan dengan cermat, kemudian diinventarisasi transaksi-transaksi apa yang ada periode bulan berkenaan, kemudian segera disampaikan ke KPPN pada kesempatan pertama. Nah, seperti tadi disampaikan juga untuk menghindari satu penumpukan, Pak. Satu penumpukan, kemudian yang kedua, kita memitigasi, kita menghindari apabila ada kendala jaringan. Seperti itu. Karena ini transaksi-transaksi ini juga nanti akan terkait dengan pembukuan di WAKPA, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Nah, mungkin itu tambahan dari kami. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu ada kendala, nanti seperti biasa bisa dikomunikasikan dengan Bapak Rudi, dengan Mas Taluda, atau dengan CSO di KPPN. Nah, ini kalau ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu, mengingat sudah siang hari Jumat, jadi kita perlu persiapan untuk sholat Jumat dan sebagainya. Kalau tidak ada, mungkin nanti Mbak Dia Eka bisa untuk menutup forum kita ya pada siang hari ini. Itu saja tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Dia Eka. Baik, terima kasih Pak Heru atas tambahannya. Bapak Ibu Satuan Kerja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, untuk Bapak Ibu, persiapan untuk penutupan yaitu foto bersama bisa di on cam ya Bapak Ibu. Oh, ada Ibu Artika Hartati dari BP2JK. Silakan Ibu langsung di unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Ini mau Silakan, nanya Ibu. nih Mas Taluda. Kalau kita sebelum membuat LPJ bulan yang bersangkutan katanya harus print out dulu LPJ yang bulan lalu kah? Apakah wajib di print out dulu bulan yang lalu baru membuat LPJ yang bulan bersangkutan? Terima kasih. Baik, Tika, mungkin saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk kewajiban cetak LPJ bulan sebelumnya itu, dalam hal ini bulan Januari, itu khusus satuan kerja yang baru menerapkan LPJ konsep baru pada LPJ Februari ini. Jadi untuk Satker BP2JK kan itu udah pilotin tahap 2 Bu ya, udah dari tahun lalu kalau tidak salah. Itu tidak perlu lagi mencetak LPJ di bulan sebelumnya Bu. Ini untuk satuan kerja lingkup MA, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenag dan Polri saja. Jadi untuk di lingkup PU karena sudah dari tahun lalu maka tidak perlu mencetak LPJ periode sebelumnya. Itu Bu. Karena sudah otomatis, karena tahun lalu sudah bulan lalu sudah konsep baru juga. Jadi
datanya sudah otomatis masuk ya Bapak di bulan Februari. Seperti itu Bu. Oh iya. Oke, makasih Mas. Ya siap. Baik, ini mungkin ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Laporan detail saldo rekening dihapus semua ya Pak, cukup halaman paling depan saja. Oh ya, karena saat create banyak ya Pak. Itu dicetak semua saja Bu ya. Dicetak kemudian diupload. Karena untuk diuploadnya saat ini kan per jenis file Bapak Ibu ya. LPG sendiri, laporan data rekening sendiri, kemudian hasil pembesaran kas sendiri. Jadi nanti diupload sesuai hasil cetakan yang dari aplikasi saja. Ya. Oke, mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dia. Baik, terima kasih Mas Talunda. Bapak Ibu, sambil menunggu penutupan acara bisa di on cam ya Bapak Ibu supaya ketampanan dan kecantikan Bapak Ibu semuanya bisa saya abadikan lewat screen dari sini. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan foto bersama, jadi disiapkan pose terbaiknya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. Silahkan Bapak Ibu, gaya bebas. Mungkin saya hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang luar biasa sekali hari ini tadi sempat ada 100 peserta masuk ke dalam MS Teams. Semoga semangat Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu untuk terus mengawal APBN kita ini mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap dijaga semangatnya Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung datang ke KPPN atau kirim melalui chat WhatsApp ke Mas Talunda mungkin atau bisa ke saya, Eka, Pak Rudi juga ada. Apabila tidak dibalas-balas mungkin bisa di-chat lagi ya Bapak Ibu karena chat-nya sering terpendam karena ada 248 satuan kerja yang kadang WA kami bahkan dari satu satker kadang juga ada 2 sampai 3 Bapak Ibu yang nge-WA bersamaan seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, terima kasih atas semangat dan kehadirannya pada kegiatan sosialisasi pagi hari ini. Saya Eka sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak salah dan perbuatan dalam membawakan acara. Saya undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk diisi daftar hadir dan evaluasi sosialisasinya. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Salam Terima sehat. kasih. Di KPPN. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu. Negatif dulu. Saya lanjutkan tanggal